Halo semua, selamat siang, selamat beraktivitas. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Nah, kembali lagi bersama aku di vlog Mama Jaya. Ini adalah kegiatan ataupun rutinitas setiap hari. Nah, itu adalah kedua ponakanku sedang melipat kain ya. Jadi aku gajilah mereka 1000-1000 jajan nanti supaya mereka cepat mengerjakan ataupun melipat kainku itu. Karena kebetulan kainku lumayan banyak dan sedangkan aku juga sambil menyuci, jadi aku suruhlah mereka melipat kain ya supaya mereka juga biar lebih pintar melipat kain ya kan. Dan itu kakaknya yang baju kuning sudah kelas 6 SD dan itu adiknya yang pakai baju marun sudah kelas 2 SD. Dan mereka itu setiap harinya memang sudah disuruh oleh mamanya untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi aku suruhlah di sini. Terus aku gajilah mereka 1000-1000 ya kan supaya mereka senang aja gitu. Nah, itu mereka senang sekali kalau udah menjaga si Farel. Nama anakku Farel Lemjaya. Jadi nama panggilan aku sehari-hari Mama Farel, tapi aku bikin judul vlog ini adalah vlog Mama Jaya karena entah kenapa aku suka dengan buntut nama itu Jaya, yang artinya jaya, semakin jaya. Dan semoga lah dengan nama anak kami ini rezeki kami semakin bagus lah ke depannya, amin. Nah, ini aku sedang mau nyuci baju ya, dan itu sudah selesai aku sudah selesai aku sikat, lanjut aku membilas. Nah, itu juga sudah 2 kali aku bilas dan ini ketiga kalinya, jadi supaya lebih bersih ya kan. Jadi kalau di kampung kami ini yang namanya memakai air itu pasti boros. Karena apa? Karena air memang banyak sekali mengalir dan setiap hari. Dan udah gitu ini adalah mata air gitu ya, dari mata air. Jadi airnya memang setiap hari mengalir, dan walaupun kami membayar 15.000 per bulan tapi nggak merasa rugi lah. Karena apa? Karena loyar sekali memakai air dan udah gitu airnya sangat bersih sekali. Jadi inilah kelebihan kalau tinggal di kampung ya kan. Kita mendapatkan air yang bersih, kita mendapatkan tempat tinggal ataupun udara yang segar gitu. Cuman kekurangan yang tinggal di kampung ini adalah tidak bisa setiap hari memegang uang. Karena yang namanya tinggal di kampung ini yang aku ceritakan di kampung kami ini ya, yang namanya untuk bisa mendapatkan uang itu menunggu hasil panen gitu. Jadi kalau hasil panennya bagus, terus harganya juga bersahabat, bisalah memegang uang, bisalah mendapatkan uang. Kalau namunnya udahlah, pasti ya kalau emak-emak di kampung ini udahlah cukup Mama Jaya aja yang tahu kayak mana ceritanya ya kan. Jadi makanya bunda-bunda ataupun semua kalian yang sedang menonton videoku ini, makanya aku bersemangat membuat konten, bersemangat membuat video-video ini karena aku juga ingin menghasilkan yang namanya cuannya. Semoga lah ya, semoga, amin amin. Bantu support channel ini ya. Jadi di sini aku tuh sudah 2 tahun lah. Memang kehidupan di desa itu ya, setiap tempat dimanapun kita tinggal, mau di desa maupun di kota, pasti ada kelebihan dan ada kekurangannya. Yang tinggal di kota pun pasti ada juga kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan di kota ialah kita bisa kerja setiap saat, bisa menghasilkan setiap saat, asalkan satu kuncinya jangan malas, tetap rajin melakukan pekerjaan yang bisa dikerjakan. Terus kekurangannya adalah kalau aku pribadi ya, yang sudah pernah aku jalani selama merantau, makanan di sana kayak kurang enak gitu menurut aku ya makanannya. Terus apapun yang kita inginkan harus serba beli gitu. Jadi mau cabai, mau bawang, mau tomat, mau sayuran, mau apapun itu harus beli. Baik itu air minum gitu. Air minum kan 1 galonnya 4.000 sampai 5.000 per aqua galon ya. Itu masih aqua galon isi ulang, bukan lagi aqua yang kemasan. Kalau aqua yang kemasan bisa mencapai harga 20.000 per galonnya.
Nah, itulah kalau kelebihan dan kekurangan di kota ya. Terus kalau di desa itu kelebihannya adalah kita bisa menikmati makanan apa adanya di kampung ini tanpa harus beli gitu. Asalkan ya memang semua asalkan rajin bekerja, asalkan rajin untuk melakukan pekerjaan yang bisa menghasilkan gitu. Yang penting jangan malas gitu ya kan. Nah, kalau di kampung ini kan misalnya nanam jagung, kita bisa makan jagung, terus jagungnya bisa kita olah, terus jagungnya bisa kita jual. Cuma yang namanya di kampung ini kayak mana ya, kalau kita membuat kayak cemilan-cemilan gitu kan, kita mau berjualan gitu, sementara setiap orang belum tentu memegang uang gitu. Apalagi di sini kan pajak cuma sekali seminggu. Jadi kalaupun ada hasil panen kayak tanaman-tanaman muda seperti sayur-sayuran, terus seperti cabai, itu kan sekali seminggu atau sekali 2 minggu baru panen, barulah dijual. Jadi kalau untuk berjualan setiap hari belum tentu ada yang beli, dan itu sudah aku lakukan ya bunda-bunda. Aku pernah menjual kue tradisional namanya kue lapet ya, kue ombus-ombus namanya di sini. Jadi aku itu menjualnya sekali seminggu, itu pun setiap hari Minggu. Tapi itu pun nggak bisa jalan, malah ada yang ngutang. Jadi kayak mana mau bisa menghasilkan uang yang banyak ya kan, sementara kita jualan butuh proses, butuh effort, tapi malah ngutang gitu. Makanya yang namanya berusaha untuk seorang ibu rumah tangga di kampung ini sangat-sangatlah tidak terjamin ya kan. Ya sekalipun itu seorang apa ya, seorang yang punya warung sembako, itu pun ya orang itu yang memang benar-benar kuat mental lah, kuat modal untuk menjalankan usaha seperti itu. Karena apa, banyak juga loh orang yang pergi ke warung terus minta ini minta itu tapi ngutang gitu. Iya kalau langsung dibayar, kalau cepat-cepat dibayar. Kayak mana pula kalau berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan gak dibayar. Itulah yang membuat modal yang tukang warung itu tak jalan, tak bisa diolah gitu ya kan. Ya itulah yang namanya tinggal di kampung ini. Jadi kok aku malah itu ceritanya ya, kok malah ngawur ya, tapi itulah memang kisah kehidupan kalau tinggal di kampung ya. Tapi biarpun seperti itu, yang namanya kita yang hidup ini kan sudah ditakdirkan untuk tinggal di kampung, sudah ditakdirkan untuk tinggal di kota. Jadi setiap orang itu memang punya takdir masing-masing, dan kami mungkin untuk sementara ya di kampung inilah, tapi nggak tahu ya, entah beberapa tahun ke depan entah masih ada harapan untuk kami bisa merantau kembali ke kota gitu ya kan. Memang kalau dari segi pekerjaan saya merasa senang kalau tinggal di kota gitu kan. Karena apa? Karena saya itu punya bakat yang namanya berbisnis ataupun berjualan. Jadi dulu waktu saya masih di perantauan kan kerjanya memang bang keliling ya, tapi saya sambil ini juga berjualan baju, berjualan pakaian gitu, terus berjualan pulsa. Apalagi yang namanya di kota-kota itu kan sudah serba apa ya, di sana kalau listrik itu masih memakai token ya, listrik token. Jadi orang-orang kan belum tentu sekali ngisi pulsa listriknya banyak gitu kan, pasti ngisi pulsanya tuh entah 20.000, kita menjualnya 22.000 kan untung 2.000. Apalagi kalau udah banyak yang beli pasti untung lah kita. Terus bahan-bahan yang mau dibeli juga murah-murah, tidak seperti di sini. Walaupun di sini misalnya cabai kita minta dari tetangga kalau kebetulan nggak ada gitu ya kan. Terus misalnya sayur bisalah kita ambil, tapi ya cuma sekedar gitu-gitu aja, pasti kita bosan juga ya kan. Kita juga pengen merasakan yang namanya enaknya makanan-makanan seperti di kota, seperti misalnya ayam goreng, ayam KFC gitu-gitu kan. Terus yang namanya bakso, yang namanya mie ayam gitu kan. Kita bosan juga yang namanya setiap hari makan ikan asin, makan sayur-sayuran. Jadi kalau kita nggak ada uang, kayak mana kita mau membeli, kayak mana kita mau merasakan itu. Itulah yang menjadi pengalaman yang tak enak semenjak tinggal di kampung ini. Apalagi kita yang sudah punya anak ya kan. Sementara kebutuhan anak itu setiap harinya pasti ada aja keperluan anak. Apalagi kalau semakin bertumbuh dan berkembang gitu kan,
pasti lebih besar lagi juga untuk keperluan anak. Tapi ya kita syukur-syukuri aja lah. Untuk semuanya para bunda yang ada di kampung, tetap semangat ya, jangan putus asa, jangan mengeluh. Ya walaupun aku juga kadang-kadang mengeluh sih, tapi ya di balik keluhan itu kita harus bersyukur juga lah, masih bisa menikmati yang namanya kesehatan. Yang paling utama itu adalah kesehatan, karena kesehatan adalah investasi yang paling utama gitu. Kalau kita sehat, apapun kita bisa kerjakan, apapun kita bisa miliki asalkan bersabar gitu. Nah, ini tak terasa aku sudah sedang melanjutkan pekerjaan aku. Ini aku sedang mencuci piring ya. Tadi aku sudah mengerjakan pekerjaan yang lainnya, dan juga di situ aku sudah memandikan anakku sebenarnya. Nah, kira-kira begitulah bunda. Dan inilah kegiatan setiap hari aku ya. Walaupun setiap harinya aku di rumah, tapi sekali-sekali aku kerja ke ladang. Kok misalnya nih suami butuh untuk ditemani mencabut rumput, ya aku temani. Terus suami butuh untuk menemani memupuk misalnya tanamannya seperti jagung gitu, terus aku bantu gitu. Nah, kayak gitulah kegiatan aku setiap harinya. Ya setiap harinya itu memang yang paling utama adalah kegiatan di rumah, mulai dari pagi sampai malam itu aja pekerjaannya, tapi nggak pernah kelar-kelar. Ya memang kayak gitulah pekerjaan ibu rumah tangga, ya mencuci, menyapu rumah, memasak, memandikan anak, mendidikan anak, mengasih makan anak. Belum lagi yang namanya mood seseorang ibu itu, atau seorang ibu itulah, seorang ibu rumah tangga itu moodnya tergantung anaknya. Kalau anaknya lahap makannya, pasti mood orang tuanya juga bagus. Tapi kalau anaknya susah kali makan, udahlah mood emaknya kayak apa ya, kayak singa ya. Nah, jadi teman-teman, semoga kalian tak bosan selalu untuk menonton video ini ya. Ya walaupun kalian bosan ya, kalian tonton aja sampai selesai, terus kalian komen terus di mana titik kesalahan aku, kalian bisa komennya biar aku bisa memperbaiki untuk membuat video aku ini. Nah, terus kalau memang pencahayaannya kayak kurang bagus ya, memang dari segi rumahnya memang kayak gini ya kan, kecuali kalau rumahnya tadi dicat warna putih, mungkin dari segi gambarnya ataupun videonya pasti lebih bagus lah untuk kalian tonton. Terus berhubung lagi HP ku adalah HP kentang, HP yang murah meriah, tapi masih bisa dipakai lah untuk berkonten gitu kan. Jadi ya aku sabar-sabarkan aja lah dulu ya. Semoga kalian juga senang menonton video aku ini. Nah, supaya kita sama-sama kayak mana ya, sama-sama sukses lah di dunia perkontenan YouTube ini. Nah, jadi teman-teman, aku tuh berharap sekali bisa menghasilkan uang. Terus kalau misalnya nih ada uang aku 20 juta nih misalnya, langsung tuh aku bangun rumah. Karena yang namanya pertapakan kan sudah ada punya ibu mertua ya kan, jadi bisalah kita langsung bangun di rumah gitu, bangun rumah di ladangnya itu. Terus lagi kakak iparku juga seperti itu aku lihat ya kan, mereka bisa bangun rumah dan mereka tidak lagi memikirkan yang namanya beli tanah, dan mereka langsung membangun rumahnya di tanah ibu mertua gitu. Karena yang namanya anak laki-laki itu kan punya warisan tanah seperti itu. Jadi aku tuh berharap sekali bisa menabung, bisa mengumpulkan uang, tapi semenjak punya anak udah gak bisa lagi menabung gitu. Lagi pendapatan juga pas-pasan, masih cukup-cukup makan gitu loh teman-teman. Nah, kemarin tuh aku baru melihat ya ada postingan tentang perumahan gitu, terus DP-nya memang murah 5 juta. Udah 5 juta kita udah bisa menempati rumah yang mewah, rumah yang bagus. Tapi di balik itu kita kan harus berpikir panjang nih. Yang namanya perumahan kan, kalau kita ada uang cash pasti butuh uang yang lebih besar, misalnya 100 juta, 160 juta gitu. Sementara kalau kita cuma nyicil, misalnya nih nyicilnya 1 juta per bulan, terus dikali berapa tahun, dikali misalnya nih 15 tahun, berapa puluh juta yang harus kita keluarkan gitu ya kan. Sementara yang namanya tinggal di kampung ini kan
kalau kita memang sudah kayak mana ya, seperti kami lah, sudah adalah untuk pertapakan gitu. Jadi nggak usah lagi memikirkan yang namanya beli tanah. Ya aku pikir-pikir udahlah, tahan-tahan aja dulu keinginan untuk memiliki rumah. Yang penting harus diiringi dengan niat dan menabung gitu. Nah, nggak terasa di videoku sudah mau selesai, sudah mau berakhir. Terima kasih telah menonton video ini ya. Ini video aku pas aku mengisi konten di Reels. Semoga kalian suka menonton video aku ini. Nah, terima kasih ya telah menontonnya. Bye-bye.